Opsi tambahan bahwa untuk polemik tambahan untuk Dinas Pendidikan Tambak Romo ya, kita sudah memohon, apa yang kami mohon yaitu membuka kasus besar yang diduga dilakukan IWW berkait dengan utang piutang itu. Tentunya semua sudah mengetahui ya. Jadi kita nanti terlalu jauh di dalam hal menyampaikan koridornya. Kita juga menyampaikan beberapa hal lainnya yang tentunya itu menjadi pertimbangan khusus di mana pengadu menyampaikan dianggap ya melakukan KDRT dan lain sebagainya, itu adalah hal yang tidak benar ya, bahwa perlu diketahui yang sangat sering melakukan kekerasan dan KDRT adalah justru tersangka sendiri, yaitu saudara Indah Wahyu Widiawati, di mana selama dalam rumah tangga sering melakukan persepsi seperti itu bahwa perceraian adalah menjadi titik awal pembuktian. Jadi dengan adanya perceraian itu titik awal pembuktian adanya rekayasa atas perbuatannya mengkriminalisasi suaminya sendiri. Yang kedua adalah indikasi pembuktian baru keterlibatan Dinas Pendidikan Tambak Romo. Kita sudah menyampaikan kepada Menpan juga Mendiknas. Opsi kedua yang kembali saya tegaskan bahwa seluruh masyarakat Pati mengetahui sepak terjang yang bersangkutan dan lain-lain. Tentunya bila memang dianggap perlu adanya penutupan perkara lainnya ya, kita tidak mau melanjutkan, cukup kode etik saja, di mana kepolisian kami sudah merasa cukup proses yang kami sampaikan. Dan dengan ini saya kembali melaporkan keterlibatan saudara Muhammad Sutopo di dalam perannya dalam upaya gugat cerai yang diajukan IWW dan dugaan adanya unsur-unsur proses prosedur wewenang yang saya laporkan tidak menyenangkan dan upaya menghilangkan bukti dugaan kriminal yang justru dilakukan secara skenario, dan untuk ditindaklanjuti kronologinya sama dengan draft yang saya sampaikan sebelumnya. Saksi utama yang mengatakan itu sudah kita sampaikan dan rekayasanya, saksi-saksinya semua di sini lengkap. Pada Sutopo kami nyata-nyata benar-benar menyatakan menolak menyalurkan insentif. Yang kedua adalah saya menuntut saudara Muhammad Sutopo untuk dapat dikenakan pasal hukum yang berlaku karena dia penanggung jawab dugaan adanya perbuatan cabul bawahannya dengan orang lain dan melakukan pembiaran, atau dengan dirinya kita tidak tahu mengenai pasal 294 ya, ayat 1 ayat 2, tentunya pembuktian kepolisianan, yaitu seorang guru pengawas tempat pendidikan melakukan cabul dengan bawahannya dan atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Terus perbuatan cabul itu oleh mereka ini selama jam mengajar maupun di luar jam mengajar dikenakan pasal, dan laki-laki itu turut melakukan perbuatan itu sedang dilakukan yang bersalah, bahwa mohon pada bab ini dikenakan pasal 304, yaitu meninggalkan orang yang perlu ditolong. Ini karena suatu ikatan perjanjian, yaitu barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan menterlantarkan orang dengan kesengsaraan, kelaparan, sedang ia wajib memberi peri kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku baginya ya, hukum kemanusiaan ini, karena perjanjian dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ya, anak dan sebagainya, dan kurungan denda 800 juta, subsidiar sekian-sekian. Kami juga melakukan pasal ya, dituntut pasal penipuan, pasal penggelapan 378, 374 dengan rangkaian kebohongan, junto 374 dan lain sebagainya, membujuk orang lain supaya memberi suatu barang ya, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, dapat dipidana 4 tahun, yaitu rangkaian ucapan memberikan barang yang atau surat yang tidak mutlak dilakukan sendiri. Hal ini boleh karena diberikan orang lain dan lain sebagainya. Kita sudah jelaskan di lidik 3 Pak, nanti bisa dilihat. Seperti hal yang kami sampaikan, diduga saudara IWW melakukan pencurian surat-surat
penipuan yang dilakukan di dalam kalangan keluarga yang berlaku pada 367 Jungto 394 Jungto 379, yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan IWW, yaitu tipu muslihat, suatu daya usaha upaya rekayasa yang diatur sedemikian rupa sehingga pemikiran orang normal dapat mempercayai hal yang ditipu dayakan tersebut. Rekayasa seolah-olah kami yang melakukan penipuan, padahal dia yang melakukan rangkaian kebohongan. Bahwa saudara IWW sering melakukan kebohongan, ya, merangkaian kebohongan, kalimat-kalimat yang mendorong orang lain melakukan kriminalitas, ya, bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutupi kebohongan lainnya, sehingga keseluruhan cerita-cerita yang disampaikan tentang sesuatu hal yang bohong seakan-akan benar, dan ini dapat dikenakan pada saudari Indah Wahyudiwati yang merekayasa membohongi para korban-korban lainnya. Sedangkan karena yang paling tahu adanya pelanggaran serupa itu adalah orang-orang dinas, silakan diminta keterangan Bapak Kusmati, Bapak Selamet Suseno, Bapak Arka, dan lain-lain, tetapi tidak menghentikan pelanggaran tersebut, padahal yang bersalah melakukan pelanggaran 282, 283 di dalam pekerjaan yang lewat 2 tahun, yang dulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Apalagi apabila ada alasan-alasan yang cukup untuk menduga adanya dugaan pelanggaran susila, perselingkuhan atau pencabulan, maka lebih dalam lagi kena pasal 286, setiap orang berhak melakukan perlindungan diri pribadi, martabat, kehormatan keluarga, dan harta benda, dan lain sebagainya sesuai Komnas HAM, bahwa SE Menpan 2015, yaitu pelayanan tidak sesuai standar dan kerugian lain sebagainya, itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Kami sampaikan terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.